Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Exceler semua, selamat datang kembali di channel kita Melek Tekno 20. Senang sekali rasanya masih diberi kesempatan untuk menyapa teman-teman semua dan sekaligus berbagi sedikit ilmu yang kami miliki terkait Microsoft Excel. Nah teman-teman semua, pada tutorial kali ini kami ingin memperkenalkan satu fasilitas di Microsoft Excel yang kiranya sangat penting sekali bagi pengguna Microsoft Excel. Fitur apa itu? Yaitu fitur consolidate. Oke, consolidate. Kira-kira teman-teman pernah mendengar istilah ini? Kemudian apa sih fungsinya fitur ini? Nah, teman-teman semua, fitur ini, consolidate ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa data yang berbeda yang terdapat dari tabel yang berbeda-beda, kemudian kita menjadikan satu sehingga kita bisa membuat ringkasan laporannya atau kita bisa merekap data kita dari beberapa tabel seperti itu. Kita misalkan di sini maksudnya seperti ini ya teman-teman. Kita di sini misalnya di bulan Januari mempunyai laporan penjualan HP ya. Minggu 1, minggu 2 dan seterusnya. Ini laporan penjualan di bulan Januari. Kemudian pada sheet kedua kita mempunyai laporan penjualan di bulan Februari. Kemudian di sheet 3 kita mempunyai laporan penjualan di bulan Maret. Nah, ketiga laporan tabel ini, data ini bisa kita satukan menjadi satu. Kemudian bisa kita rekap, laporannya itu bisa kita rekap menjadi satu tabel saja seperti itu. Oke, gimana lebih jelasnya? Mari kita eksekusi data ini, kemudian seperti apa hasilnya kita lihat nanti kita lihat nanti bersama-sama kira-kira ini penting atau tidak gitu ya. Nah, kita misalkan di sini kita ambil di sini tab data, kemudian kita pilih consolidate. Kita akan konsolidasikan beberapa data yang ada pada tabel yang berbeda menjadi satu seperti itu. Kemudian fungsinya kita pilih saja sum. Di sini ada beberapa function yang lain, detailnya bisa kita lihat nanti ya. Oke, sum artinya berarti kita menjumlahkan data penjualan. Sum penjumlahan ya. Berarti kita jumlahkan data penjualan Januari, Februari dan Maret direkap menjadi satu. Itu fungsi sum. Oke, itu dulu. Kemudian di bagian sini teman-teman reference. Oke, yang menjadi data rujukan kita di bagian mana? Bisa kita pilih browse. Kalau browse ini artinya data kita itu berada pada Excel yang terpisah seperti ya, bukan pada Excel yang sedang aktif sekarang. Misalnya datanya ada di Excel yang lain, file Excel yang lain seperti itu, kita pilih browse. Tapi sebaiknya kita merekap data itu berada pada workbook yang sama ya, sheetnya berada pada workbook yang sama, itu lebih baik ya, disarankan seperti itu. Kita pilih di bagian sini ya teman-teman reference-nya. Yang menjadi reference pertama kan data bulan Januari ya. Ya, kita blok semua datanya. Oke, sudah seperti ini, garis-garis putus seperti ini. Kemudian kita enter. Kita tekan add. Kita tambahkan. Add artinya tambahkan, maka akan masuk di box references di sini. Oke, Januari sudah kita masukkan. Kemudian kita masuk pada data bulan Februari, secara otomatis sudah diblok juga ya teman-teman. Karena kebetulan kami buat data tabelnya berada pada sel yang sama urutannya. Misalnya di sini kan dimulai dari B3, Februarinya kita juga melakukan posisinya sama seperti itu ya. Kemudian kita add lagi. Berikutnya kita masukkan pula yang bulan Maretnya, kita add lagi. Artinya semua references data kita, rujukan data sudah kita masukkan. Ketiga data inilah yang akan kita jadikan satu nanti seperti itu. Kemudian use labelnya, top row-nya kita checklist. Left column-nya juga kita checklist karena kita butuh top row, judul di atas, left column kita juga butuhkan seperti itu maksudnya. Kemudian juga kita centang di bagian create links to source data. Fungsinya supaya data yang ada pada bulan-bulan sebelumnya itu ikut terlink, terhubung pada rekap data kita ini. Ketika kita merubah data yang ada pada tabel yang lainnya, maka di rekap kita ikut berubah seperti itu. Maka kita aktifkan saja fungsi linknya. Kemudian kita lihat perubahannya ya teman-teman. Kita klik OK, 3, 2, 1. Otomatis datanya sudah diringkas seperti ini ya teman-teman. Nah, supaya lebih cantik kita hias sebentar. Ya, di sini kita buat saja warna merah ya untuk rekapnya. Warna merah. Oke. Inilah ringkasan laporan data kita selama 3 bulan Januari, Februari, Maret. Kita buktikan ya teman-teman. Misalnya di Januari Samsung itu ada 10 HP yang laku,
kemudian di bulan Februari 10, bulan Maret juga ada 10, kemudian rekapnya menjadi 30 di bulan satunya, di minggu pertamanya, minggu kedua dan seterusnya. Ini adalah hasil dari penjumlahan. Oke, karena kita mengambil fungsi sum tadi, seperti itu ya teman-teman. Oke, beginilah laporannya, sudah menjadi lebih ringkas seperti itu. Kemudian sekiranya, oke, kita hapus, ini kita hapus lagi kalau kita ingin menggunakan fungsi yang lain. Sekiranya kita ingin mencari rata-rata penjualannya. Oke, misalnya selama 3 bulan ini berapa sih rata-rata penjualan di minggu satunya, minggu duanya, setiap item HP kita, seperti itu ya. Caranya sama, kita ambil lagi data, kemudian kita konsolidatkan. Nah, kita masih menggunakan references yang tadi ya, artinya kita datanya sudah ada. Kemudian kita ganti saja functionnya. Oke, functionnya average, artinya kita mencari rata-rata penjualan. Berapa sih rata-ratanya dari 3 bulan tersebut? Kita klik OK. Nah, rata-rata penjualannya untuk Samsung ya 10. Kenapa? Januari 10, Februari 10, Maret 10, maka rata-ratanya juga tetap 10, seperti itu ya teman-teman. Kemudian supaya lebih cantik, kita bulatkan saja ya data-datanya ya. Oke, ini sedikit merusak pemandangan kita. Kita ganti berapa belakang koma, terserah mau 1 mau 2 ya, kita bulatkan saja ya. Oke, seperti ini. Nah, inilah ringkasan datanya. Produk kita tulis judul ya, di sini kita juga tulis judulnya ya. Kemudian kita blok sini lagi, kita buat warna merah seperti ini. Nah, oke, di atas data penjumlahan, berarti di sini kita menggunakan sum tadi atau penjumlahan. Di sini kita menggunakan average untuk rata-rata ya, average. Oke, sekiranya bagaimana? Sekiranya teman-teman ingin melihat dari 3 bulan itu berapa sih penjualan maksimumnya? Oke, misalnya Samsung, berapa paling banyak laku HP Samsung itu, kemudian berada di minggu keberapa, seperti itu ya. Kita lakukan dengan cara yang sama dengan tadi, karena di sini banyak sekali functionnya ya teman-teman. Biasanya yang kita perlukan sangat itu kan jumlah, rata-rata, kemudian bisa juga maksimum ya, artinya kita ingin melihat penjualan terbesar itu berapa setiap item HP-nya. Klik OK. Nah, oke, karena kita Ctrl Z lagi, sorry ya, karena kita posisikan selnya di sini ya tadi teman-teman, kita ganti saja di sini ya, karena merusak pemandangan kita. Data, consolidate, kemudian kita oke, selesai. Maka ini datanya. Bagaimana cara melihat yang paling kecil penjualannya? Oke, kita pilih saja min dan seterusnya. Nah, kiranya inilah rasanya bisa kami share pada tutorial kali ini, yaitu fungsi daripada fitur consolidate, menggabungkan beberapa data yang ada pada tabel, kemudian kita satukan, kita buat ringkasannya. Nah, kiranya inilah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, di share kepada teman-teman kita yang lain, mana tahu ada teman-teman kita yang juga membutuhkan tutorial seperti ini. Dan jangan lupa aktifkan bell notifikasinya, semoga bisa mengikuti setiap video-video baru kami seperti itu. Oke teman-teman semua, terima kasih atas dukungannya sudah menonton ini sampai akhir. Terima kasih sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.